Ukraina berulang kali memohon agar Amerika memberikan pesawat tempur F-16 untuk melawan Rusia. Namun keinginan Ukraina ini sejauh ini selalu ditolak oleh Amerika. Pertanyaannya adalah, kenapa Ukraina sangat menginginkan pesawat tempur F-16 buatan Amerika? Dan kenapa Amerika belum bersedia memberikan pesawat tempur canggihnya ini kepada Ukraina untuk melawan Rusia? Ukraina saat ini bisa dikatakan sangat terjepit oleh invasi Rusia, di mana lebih dari separuh pesawat tempur Ukraina sebelum perang saat ini sudah dihancurkan oleh Rusia. Sedangkan pesawat tempur Ukraina lainnya seperti Sukhoi Su-27, MiG-29, Sukhoi Su-25, dan Sukhoi Su-24 hanya tinggal sedikit saja yang masih bisa beroperasi. Itulah sebabnya Ukraina sangat membutuhkan tambahan pesawat tempur baru untuk melawan Rusia. Nah, bagi Ukraina, Amerika Serikat adalah sekutu utamanya dalam melawan Rusia. Maka tidak salah jika Ukraina menginginkan pesawat tempur F-16 buatan Amerika untuk segera datang membantu melawan kekuatan udara Rusia. Apalagi Ukraina sudah merasakan dampak positif alutsista buatan Amerika seperti sistem peluncur roket HIMARS yang mampu memukul mundur Rusia di beberapa wilayah. Nah, Ukraina sangat berharap pesawat tempur F-16 akan seperti HIMARS. Lalu mengapa Amerika tidak bersedia atau setidaknya belum bersedia memberikan pesawat tempur canggihnya ini kepada Ukraina? Ada beberapa alasan logis di balik penolakan Amerika ini untuk mensuplai pesawat tempur F-16 kepada Ukraina. Alasan pertamanya adalah fakta bahwa pesawat tempur F-16 sangatlah berbeda dengan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan MiG-29 yang sebelumnya sudah dioperasikan oleh Ukraina. Sehingga tentunya pilot dan teknisi Ukraina harus dilatih secara intensif dalam jangka waktu yang tidak sedikit untuk mengoperasikan pesawat tempur F-16 buatan Amerika ini. Padahal Ukraina menginginkan pesawat tempur F-16 ini segera memperkuat Ukraina saat ini juga. Alasan kedua adalah Amerika takut pesawat tempur F-16 buatannya ini akan menjadi korban keganasan pesawat tempur dan rudal sistem pertahanan udara Rusia yang berlapis di wilayah konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rusia menempatkan banyak sekali sistem pertahanan udara berlapis seperti S-300, Buk-M, Pansir S-1, dan lainnya di wilayah konflik. Ini membuat semua pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter milik Angkatan Udara Ukraina selama ini harus terbang sangat-sangat rendah untuk menghindari terjangan rudal pertahanan udara Rusia ini. Coba perhatikan cuplikan video ini. Terlihat pesawat-pesawat tempur dan helikopter Ukraina terbang sangat-sangat rendah. Jika terbang lebih tinggi dari itu, maka keberadaan pesawat dan helikopter Ukraina ini akan terdeteksi oleh radar Rusia dan segera akan ditembak jatuh oleh rudal pertahanan Rusia. Nah, inilah yang sangat ditakuti oleh Amerika jika harus memberikan pesawat tempur F-16 kepada Ukraina. Hal ini mengingat bahwa pesawat tempur F-16 tidaklah didesain dan tidak efektif untuk menyerang target dengan cara terbang sangat rendah seperti ini. Kelebihan pesawat tempur F-16 Amerika justru adalah menembakkan rudal jarak jauh dan dari ketinggian tertentu. Namun yang menjadi permasalahan, jika F-16 terbang tinggi, maka akan menjadi sasaran empuk bagi sistem rudal pertahanan S-300, Buk-M, Pansir S milik Rusia. Belum lagi ancaman dari pesawat tempur Sukhoi Su-30SM, Sukhoi 30S, dan MiG-31M milik Rusia yang dilengkapi dengan rudal jarak jauh seperti R-37 dan R-77 yang sangat mematikan. Apalagi pesawat tempur milik Rusia ini
akan muncul dari wilayah Rusia dan Belarusia yang akan menyulitkan F-16 Ukraina untuk melawan. Amerika tentu tidak ingin pesawat tempur F-16 miliknya menjadi korban keganasan rudal dan pesawat tempur Rusia. Alasan ketiganya adalah Amerika khawatir pengiriman pesawat tempur F-16 ke Ukraina akan menambah panas konflik yang berpotensi menimbulkan perang dunia ketiga. Sebagaimana kita ketahui, pesawat tempur Rusia seperti MiG-31M, Sukhoi Su-30SM, dan Sukhoi Su-30S yang menyerang Ukraina beroperasi jauh dari garis depan, yaitu dari wilayah Belarusia dan Rusia sendiri. Pesawat-pesawat tempur inilah yang akan menjadi lawan bagi pesawat tempur F-16 di tangan Ukraina. Artinya, kemungkinan akan terjadi pesawat tempur F-16 Amerika di tangan Ukraina terpaksa menembakkan rudal ke wilayah Belarusia dan Rusia untuk melawan pesawat-pesawat tempur Rusia. Jika skenario ini terjadi, jelas bisa memicu perang dunia ketiga, bukan lagi perang proksi antara Rusia dan NATO. Nah, ini adalah 3 alasan kenapa Amerika tidak berani, atau setidaknya belum berani memberikan pesawat tempur F-16 buatannya kepada Ukraina. Tetapi, tidak menutup kemungkinan beberapa waktu ke depan, Amerika pada akhirnya akan memberikan pesawat tempur F-16 miliknya kepada Ukraina. Apalagi ada kabar saat ini, setidaknya 50 orang pilot dan teknisi dari Angkatan Udara Ukraina dikabarkan sedang berlatih di lokasi rahasia untuk mengoperasikan pesawat tempur F-16 ini. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.